Oke, eee, topik pada sore hari ini adalah tentang observability, yakni observability solution sebagai kunci utama dalam mengelola kompleksitas infrastruktur teknologi digital. Oke, mungkin, di sini ada yang sudah berkecimpung di dunia, infrastruktur gitu ya, atau mungkin, eee, para DevOps gitu ya, pasti mungkin pernah mendengar istilah observability. Nah, seperti apa, observability tersebut gitu ya, nanti kita akan, bahas. Oke, nah sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan terlebih dahulu, namanya PT Divistan. Divistan adalah, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang, digital transformation khususnya. Nah, kami memiliki, digital transformation framework yang mana, framework tersebut kami, selalu gunakan untuk, menjawab, masalah pada, klien-klien kami gitu ya. Eee, ini adalah pilar solusi kami gitu ya, terdapat insight, menggunakan data driven transformation, kemudian, pilar selanjutnya adalah scale, kita selalu mengutamakan, solusi-solusi, terbaru gitu ya. Kemudian, mindset kita, terhadap bisnis application, kemudian pada, development, kemudian, prosesnya kita menggunakan agile secure delivery, kemudian kita juga memiliki, solusi untuk, quality assurance delivery, dan pada operation ada security reliable operation, dan, pada infrastruktur kita punya, cloud hybrid infrastruktur. Nah, solusi kami, cukup, banyak ya, yang pertama adalah tadi, cloud hybrid infrastruktur. Kita, bisa me-manage, cloud dari provisioning, kemudian migration, kemudian hingga ke proses containerization dan juga, optimalisasi cost dari cloud. Kemudian untuk, agile secure delivery kita expert di, CI/CD, kemudian di GitOps, kemudian di environment DevSecOps end-to-end, kemudian juga security management. Dan untuk, quality assurance delivery kita, punya keahlian di, functional testing, kemudian functional testing, kemudian regression testing, kemudian automation testing. Kemudian untuk yang, secure and reliable operation kita, punya infrastruktur observability, kemudian application observability, kemudian, security analytic, dan juga proses chaos testing. Mungkin untuk, bisnis application kita, expert juga di bidang CRM, kemudian enterprise resource planning, di LMS juga, kemudian di HRM, dan mungkin tools-tools yang lain. Dan pada, software development kita, eee, memiliki berbagai pengalaman di, bidang apps modernization, kemudian cloud native adoption, kemudian API dan system integration, web apps development, mobile apps development, dan semuanya. Dan, bukan hanya, dari 6 tadi ya, pada, service kami yang lain, solusi kami yang lain, eee, khususnya pada bidang data driven transformation, kita punya, customer data platform, kemudian business data analytics, dan data automation. Kemudian untuk, next gen solution kita, juga berfokus pada Gen AI, low code platform, kemudian bisa juga untuk, internet development platform, dan juga RPA. Oke. Nah, tadi saya sudah sampaikan beberapa solusi dari Divistan, kemudian selanjutnya adalah servis yang kami, berikan biasanya. Yang pertama adalah, konsultasi, dan consulting and advisory. Jadi, kami bisa, memberikan berbagai, membuat guidance, sesuai dengan, kebutuhan customer gitu ya, melalui berbagai tahap yang kami lakukan gitu ya. Kemudian selain, consulting, kami juga melakukan, implementasi. Eee, Setelah implementasi juga kami dapat juga untuk membantu, perusahaan untuk, maintenance, support, kemudian manage service, kemudian juga licensing apabila ada perusahaan bapak atau ibu,
ada keperluan untuk membeli, atau aktivasi license, tools ataupun, service gitu ya, khususnya pada DevSecOps. Kemudian, yang terakhir adalah training dan workshop. Oke. Nah, kami juga memiliki, tools, DevSecOps platform, yang mana namanya adalah integrasi. Di sini toolsnya banyak sekali, fiturnya ya, bisa, memenuhi kebutuhan, user gitu ya. Tapi mungkin nanti kami akan, ada event khusus untuk, rilis, atau penyampaian, fitur ini, platform ini. Oke, pada hari ini adalah program Insight Day, yang mana, ini adalah Insight Day yang kedua ya, yang saya sampaikan terkait dengan observability. Pada 2 pekan lalu sudah disampaikan oleh, Mas Andri Muhyiddin ya, terkait SAST. Mungkin di minggu ini ada, di sore ini bersama saya, terkait dengan observability. Nanti di hari-hari ke depan di 2 pekan depan akan ada lagi. Tapi untuk jadwal bisa, Bapak Ibu atau rekan-rekan lihat pada, sosial media di Pistan. Baik, kita akan, langsung masuk ke pembahasannya, terkait dengan, observability. Saya akan lanjut langsung ke, observability. Oke, apa itu, observability? Jadi, observability adalah sebuah, pendekatan sistematis untuk memantau atau memahami, status internal dari suatu sistem berdasarkan output yang dihasilkannya. Jadi, observability ini adalah sebuah usaha untuk, eee, melihat atau memantau bagaimana sebuah sistem bekerja, tetapi bukan melihat dari dalam gitu ya. Jadi, dari luar kita melihat atau mengobserv, eee, aktivitas apa yang terjadi di dalam sistem yang kita miliki. Namanya observability, observe gitu. Nah, pada konteks, arsitektur kognitif atau microservice, observability ini cukup, penting gitu ya, karena dengan observability, tim teknis jadi memiliki, visibilitas atau vision gitu ya, secara menyeluruh dari, eee, dari awal hingga ke ujung gitu. Nah, dengan observability juga, perusahaan bukan, hanya dapat melihat apa yang terjadi pada, sistem yang dimiliki gitu ya, tapi juga mengerti mengapa, masalah tersebut, terjadi gitu. Mungkin jika hanya melihat gitu ya, hanya bisa melihat, "Oh ini sedang terjadi, lonjakan." Kemudian, ya sudah secukupnya tahunya hanya, di situ saja, berarti itu belum, eee, mencukupi atau belum bisa dikatakan observability secara utuh. Kemudian selanjutnya, nah tadi saya sempat menyinggung terkait, observability secara utuh ya, bagaimana, observability tersebut dapat dikatakan, utuh gitu ya. Nah, di sini kita, pada dunia observability sering mendengar, three pillars of observability ya, yang terdapat 3 pilar observability, yang pertama matrix, logs, kemudian traces. Nah, matrix ini memberikan sebuah, insight, secara numerikal gitu ya, yang real time terkait dengan, performance atau, kondisi setiap komponen dalam, sistem. Kemudian, log, menyediakan rincian kejadian spesifik terjadi di dalam sistem, kemudian memberikan informasi yang lebih mendalam. Jadi, jika metrik itu, performanya, kondisinya bagaimana gitu ya, metriknya cenderung dapat kita hitung secara numerik gitu. Contohnya mungkin, eee penggunaan, CPU pada suatu, mesin yang kita miliki VPS gitu ya. Itu bisa kita tahu berapa angka dari, CPU tersebut itu bisa kita, katakan matriks. Nah, tetapi saat terjadi, misalkan ada request atau misalkan ada error, misalkan ada pesan error yang errornya apa, diakses dari mana, pada alamat apa, itu kita bisa lihat baris atau informasi error tersebut. Ataupun bukan hanya error ya, baris-baris informasi tersebut itu bisa kita, katakan sebagai logs. Nah, kemudian yang terakhir adalah traces. Traces adalah, proses mencatat perjalanan suatu request
dari satu servis ke servis lainnya. Yang nantinya kita bisa mengetahui, bagaimana setiap, servis itu, saling berinteraksi. Jadi, dengan traces itu kita bisa tahu nih, apa namanya, di microservice misalkan sebuah request, eee apa, get request misalkan ya, apa namanya, request ke, API gateway misalkan, kita bisa kita lihat API gateway. Kemudian, dari API gateway itu dia menghubungi langsung ke, service, terkait ya, sesuai path-nya gitu ya. Nah, servisnya misalkan anggaplah servis, apa ya, mungkin, anggaplah kita katakan servis A gitu ya. Kemudian dari servis A tersebut itu, memerlukan pemrosesan selanjutnya ke servis B gitu. Nah, kemudian dari servis B itu perlu, mengambil data dari database gitu, kemudian, dan sebagainya. Nah, eee, dengan menggunakan, traces ini kita bisa mengetahui, eee, waktu atau setiap apa ya, waktu yang dibutuhkan dari setiap tahapan yang, dilewati oleh sebuah servis tersebut. Jadi, ketika ada request, servis ini lamanya di mana sih gitu ya, menghabiskan waktu yang lama di mana, itu sebenarnya, tujuan dari, traces gitu. Ini mungkin lebih, detailnya, matriks, monitoring kinerja, secara real time, cenderung real time, kemudian, mungkin jika kita punya definisi real time itu harus 0,000 detik, berarti, kalau boleh berarti kita bilang near real time. Kemudian, eee, fungsinya juga untuk threshold dan, alerting. Jadi kita bisa memasang, alert, pada, metrik tersebut ya. Kita ingin saat, ada apa ya namanya, kita memiliki threshold, semua, apa namanya, memori yang kita miliki dalam sistem itu tidak boleh lebih dari, 80%. Kemudian kita, apa namanya, kita pasang, alert untuk, threshold tersebut gitu ya. Apa namanya, memberitahu, kita ingin diberitahu jika ada, apa namanya, mesin ataupun perangkat yang, memorinya lebih dari 80%, berikan informasi tersebut melalui apakah itu bisa email ataupun, eee, mungkin seperti pesan apa, aplikasi messaging seperti WhatsApp ataupun Telegram ataupun Slack, itu untuk threshold dan alerting. Kemudian untuk bisa juga mengetahui tren jangka panjang. Bagaimana, tren jangka panjang ini bisa kita ketahui? Contohnya, saat kita memiliki, apa namanya, resource, anggaplah, apa namanya, 30 resource, 30 mesin gitu ya. Saat, di 30 mesin tersebut, apa namanya, service yang apa namanya, yang digunakan itu perlu menangani user, 10.000 gitu ya. Kemudian saat, user-nya bertambah, maka, apa namanya, penggunaan pun resource-nya bertambah. Nah, ini bisa kita lihat nanti, trennya gitu ya, bagaimana, apa namanya, sebuah, apa namanya, resource itu, memiliki tren atau perubahan. Apakah kita juga bisa melihat, eee, pada setiap bulan apa namanya, resource kita penggunaannya sangat tinggi gitu ya. Contohnya mungkin, kalau misalkan di aplikasi belanja online berarti dia akan penggunaan resource-nya akan sangat tinggi pada saat, apa, hari belanja itu, 1.1, 2.2 gitu. Kemudian untuk contoh metrik apa saja gitu. Pertama ada, contohnya tadi penggunaan CPU dan memori itu ya yang paling sering. Kemudian kita dapat mengetahui latensi atau throughput sebuah aplikasi. Kemudian kita bisa melihat, error rate pada sebuah aplikasi. Jadi, apa namanya, dari service yang kita punya itu, dia apakah, selalu berhasil, apa, menangani sebuah request gitu ya. Apakah ada error atau tidak. Nah, kita bisa mengetahui, eee, jumlah error yang dihasilkan oleh, sebuah service yang kita miliki dengan menggunakan metrik error rate gitu. Kemudian
kita juga bisa mengetahui ketersediaan dan uptime sebuah servis yang kita miliki. Jadi, apakah servis tersebut nyala atau tidak, kita bisa tahu dengan menggunakan metrik juga gitu. Dan nantinya juga, uptime ini gitu ya, kita bisa langsung tahu juga menggunakan, alerting. Kalau kita tidak memantau terus-terusan, kita bisa tahu dengan cara, alerting. Kemudian logs, jadi terkait metrik, sekarang log. Nah, log ini berfungsi untuk, agar kita memiliki pemahaman yang mendalam. Kemudian, dapat digunakan untuk debugging dan, root cause analysis. Kemudian juga dapat digunakan untuk, audit ya, yang mana, audit ini terkait juga dengan, keamanan gitu. Kita bisa tahu, apa, saat ada user login, itu biasanya kalau di sistem Linux ada, log, user login. Nah, itu kita bisa pantau, eee, dari, log tersebut gitu ya, atau setiap user melakukan aktivitas apa, kita bisa melihat, log gitu. Kemudian contohnya gitu ya, tadi, log aplikasi mencatat setiap permintaan dan responnya, setiap request dan responnya. Kemudian, eee, log berisi log server yang berisi status dari server, penggunaan sumber daya, dan juga ada error. Ini tuh contohnya, biasanya server tuh ada juga log yang per jam, misalnya dia, apa namanya, dengan sendirinya mengeluarkan, informasi, "Oh, ini pada jam, sekian penggunaan saya segini," gitu. Itu juga bisa di-output-kan ke dalam log ya biasanya, beberapa service. Kemudian, log networking, jadi untuk melihat, traffic yang keluar masuk, kemudian log keamanan itu ya, supaya akses-akses yang tidak memiliki kredensial itu bisa terlihat gitu ya. Nah, logs ini ada 2, yang pertama unstructured, yang kedua structured. Untuk yang unstructured itu, biasanya, dulu-dulu gitu ya banyak, atau mungkin kalau rekan-rekan ada yang dari networking itu dari log-log dari Cisco gitu ya misalkan. Itu kan ada, wah, banyak banget gitu ya, barisnya seperti ini. Biasanya dia, 1 baris informasi itu satu log. Unstructured log itu kenapa dibilang unstructured log, karena, dia tidak ada pattern-nya gitu. Kan kalau misalkan kita mau, tahu, ada yang misalkan, ini jam, kemudian kata-katanya processing request from OP gitu ya, atau user OP request authentication. Ada juga kadang cuman dia satu kata gitu, on, off gitu. Pada file yang sama di berbeda baris dia, isinya berbeda gitu. Jadi dia tidak terstruktur. Kemudian jenis yang selanjutnya adalah structure log. Nah, ini structure log itu biasanya berbentuk, JSON itu ya, sudah rapi, sudah ada informasi juga. Jadi misalkan ini dia dia bilang time, waktunya berapa, user-nya siapa, message-nya apa, mungkin juga bisa, event-nya apa gitu ya, structured log. Nah, terkait dengan unstructured log dan juga structured log ini, ada nanti korelasinya dengan tantangan yang dihadapi saat kita, melakukan implementasi, tools, observability ini gitu ya. Mungkin nanti kita akan bahas, di slide selanjutnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah, traces. Traces ini, digunakan untuk fungsinya untuk memantau alur kerja antar service, kemudian mengidentifikasi latensi. Jadi kalau ada latensi, ini contohnya, mana ya, kalau di sini tidak terlalu kelihatan, tapi di traces ini kita bisa visualisasikan. Jadi nanti kita bisa tahu, eee, sebuah, request tersebut lamanya nunggu di mana gitu ya, di service mana. Kemudian, root cause analysis untuk kegagalan yang kompleks. Nah, dengan memiliki informasi tadi, perjalanan end to end request, kita bisa melakukan, root cause analysis ini dari siapa sih, apa namanya, sebuah request itu, gagal gitu ya. Dari mana lamanya, jadi kita bisa tahu sampai, ke akarnya. Kemudian, contohnya dari, fungsinya kemudian contohnya Kit jejak request HTTP dari, layanan front end sampai ke back end gitu. Kemudian
Ini juga sebenarnya hampir sama, aliran data dari satu microservice ke microservice lainnya. Kemudian, mungkin pemrosesan transaksi yang melibatkan beberapa layanan yang distributed gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah pada DevSecOps ini, observability itu posisinya ada di mana gitu ya. Nah, kita tahu gitu ya di DevSecOps ini terdapat, eee, beberapa tahap nih seperti develop, build, test, release, deploy, monitor, respond, plan. Nah, observability, perannya adalah, pada, bagian monitor ya. Jadi, dia untuk, melakukan, monitoring. Nah, bagaimana, cara kerja observability gitu? Setelah tadi kita tahu ada 3 metrik observability datanya, terus bagaimana cara kerjanya. Nah, secara umum observability, baik itu metrik, log, ataupun traces, tahapnya sama. Dia melalui, proses pengumpulan data. Pengumpulan datanya bagaimana? Nah, itu tergantung dari, metrik atau komponen observability yang akan kita koleksi. Itu bisa, berbeda-beda tahap pengumpulannya. Data dikumpulkan, diambil dari, setiap komponen yang akan kita ambil, informasinya gitu ya. Contoh, kita ingin mengetahui, penggunaan resource dari server, berarti kita mengambil data dari server tersebut. Caranya adalah dengan bisa, kita memasang biasanya agent kita, pasang di, di mesin yang akan kita collect datanya gitu ya. Ataupun bisa juga dengan, dari, server itu sendiri yang mengirim ke, apa namanya, ke ke kolektor data gitu. Jadi nanti ada 2 cara gitu ya, apakah nanti si kolektor datanya yang mengambil ke server atau servernya yang mengirim gitu. Nah, kemudian setelah data dikumpulkan, setiap komponen kita pasang agent gitu ya, kemudian selanjutnya adalah, pemrosesan dan, penyimpanan data. Nah, pada pemrosesan dan penyimpanan data ini ada 2 yang, 2 tahap yang mungkin, perlu diperhatikan lah. Yang pertama adalah proses normalisasi dan korelasi data, yang selanjutnya adalah proses, filtering dan agregasi. Kalau normalisasi itu, tadi data yang unstructured tersebut kita, rapihkan menjadi structured data. Untuk log, khusus untuk log tadi yang unstructured log jadi structured log, itu kita, rapihkan nih, jadi misalkan ini jam, berarti kita beritahu bahwa kita, beri label gitu, ini adalah jam, kemudian ini adalah user-nya OP. Kemudian ini adalah, misalkan ini bolehlah message-nya pesannya apa gitu, seperti itu. Nah, ini proses, merubah dan, menormalkan data supaya nantinya log tersebut akan bisa kita, filter. Jadi setelah dinormalisasi datanya, kita bisa filter, datanya gitu. Eee, barangkali nanti tidak semua data kita perlukan, hanya beberapa data saja yang diperlukan. Contoh ada mesin, atau komponen seperti, klaster gitu ya. Nah, kita nggak perlu klaster yang, yang udah yang tidak dipakai, Kak. Misalkan, oh, ini sudah ada ke tools yang lain, udah ada di monitor. Oh, ini nggak perlu dimasukkan, itu kita bisa filtering datanya. Atau misalkan, filter nanti bisa, kita pakai saat hanya, aplikasi ini masuk ke, log service ini, tapi aplikasi yang lain masuk ke log service yang B. Bisa seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah agregasi. Di agregasi ini, jika kita ingin, tidak semua data masuk ke dalam, sistem observability kita gitu ya. Kita dapat melakukan, agregasi, data-data yang cukup banyak, kita ambil, mungkin kalau bahasa sederhananya diambil kesimpulannya gitu ya. Contoh,
kalau misalkan ada 10 request yang sama gitu ya. Dan itu informasinya yang kita perlukan sebetulnya hanya jumlah request berhasilnya saja. Berarti informasi yang dikirim itu hanya cukup, ya sudah jumlahnya saja yang dikirim berapa request gitu. Kemudian tahap selanjutnya setelah proses, kemudian data disimpan gitu ya pada backend observability tools. Selanjutnya adalah analisis dan visualisasi gitu. Jadi dengan melakukan visualisasi nantinya kita dapat melakukan analisis ini. Nah, tools-tools untuk visualisasi data dari observability tools-nya nanti akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Nah, dengan visualisasi nantinya kita bisa melakukan deteksi anomali gitu ya, dan juga root cause analysis. Atau at least kita bisa melihat apa ya, kalau NOC mungkin bisa memantau, oh ini apa namanya, resource yang kita punya, oh ini apa namanya, data tracing tools yang kita punya itu harus divisualisasikan gitu ya. Tanpa adanya visualisasi, mungkin contoh ada kasus di mana pada suatu tempat itu belum diterapkan, belum menggunakan observability tools gitu ya. Contoh belum ada centralized logging. Jadi aplikasi yang sebegitu banyak itu dia menyimpan file log. Nah, karena tidak ada tools centralized log manajemennya, yang mana nantinya kan tidak ada visualisasinya. Jadi lognya itu sebetulnya ada gitu. Dan biasanya digunakan saat pada sistem terjadi error. Jadi pas error, ini kenapa? Oh coba cek lognya, baru dicek lognya. Dicek lognya, masuk ke dalam mesinnya, dicek satu-satu. Oh pada jam berapa? Nanya dulu apa namanya ke yang menemukan errornya. Ini jam berapa errornya? Cari di file yang mana, file log yang mana, di baris keberapa dicari gitu ya. Nah, apa namanya? Tanpa adanya visualisasi tersebut atau tools tersebut, jadinya pekerjaan yang dilakukannya itu reaktif gitu ya. Jadi saat ada error baru ngecek gitu kan. Tidak ada tindakan preventifnya atau sereaktif-reaktifnya juga tidak bisa secepat kalau kita sudah menerapkan tools observability ini. Kemudian selanjutnya adalah respon dan perbaikan itu ya. Dengan cara apa? Memasang alerting dan notifikasinya gitu. Kemudian dengan apa namanya, dengan alerting kita bisa tahu tanpa harus selalu memantau, buka misalkan tools Grafana, oh nggak usah, kita pantengin terus, Grafananya selama 24 jam gitu ya. Kita cukup nunggu mungkin, kita bisa ngeceklah, setiap, pagi gitu ya. Tapi kan pekerjaan kita bukan hanya cukup untuk memantauin aja ya gitu ya. Nah kita bisa, apa namanya, menerapkan alerting gitu. Jadi ya sudah nanti kalau misalkan ada, apa namanya, ada CPU yang terlalu tinggi gitu, kasih tahu aja saya gitu, atau ada latensi yang cukup tinggi, ya udah nanti tolong di-alert, kasih tahu ke email ataupun, tools messaging. Kemudian selanjutnya juga, nah setelah kita tahu, kita dapat melakukan, resolusi atas masalah tersebut gitu ya. Kita bisa melakukan cek kenapa ini terjadi, apakah ini nanti akan terjadi berulang gitu. Kemudian nantinya kita bisa melakukan tindakan, proaktif gitu, apa namanya, dengan, observability ini juga pada saat respons atau apa namanya, eee, menanggapi feedback gitu ya, kita bisa, tahu gitu ya. Dan juga tadi karena ada tren gitu, kita bisa tahu, oh ini sudah 60% nih gitu. Pada tahun apa, pada bulan keberapa nanti ini akan habis gitu. Nah kita sudah punya tindakan proaktif atas itu gitu. Jadi atau, oh ini latensi, kita punya, inilah misalkan kita set, suatu request itu respon time-nya itu, maksimal, 7 detik atau 9 detik misalkan, anggaplah 9 detik gitu ya. Ini ada, saat ini kita sudah tahu nih kan, kita sudah menerapkan tools observability. Kita sudah tahu,
user yang kita punya adalah saat ini seharinya adalah 5.000 misalkan. Dengan tadi, apa namanya, respon time-nya itu 9, standarnya 9 detik, yang kita itu maksimal 9 detik, yang kita sudah punya anggaplah 5 detik gitu ya. Nah, pada saat di di daily user berapa, nanti kita akan meninggal gitu istilahnya. Pada saat user berapa kita tidak akan mampu lagi menangani request gitu, dan apa tindakannya. Nah, itu kita jadi bisa melakukan, tindakan proaktif atas hal tersebut. Nah, ini, selanjutnya adalah tools-tools pada, observability. Ini, saya, ini dulu, apa namanya, mau bilang dulu, mungkin ini banyak sekali sebetulnya tools lain yang, di di pasaran itu yang sering dipakai. Kami mungkin bisa menampilkan, beberapa saja gitu ya. Untuk yang metric monitoring, ada, Prometheus, kemudian Grafana, kemudian Datadog. Kemudian untuk tools, log management ada ILK gitu ya, kemudian Splunk, kemudian, Fluentd gitu ya. Kemudian untuk, tools distributed tracing, eee, Jaeger, kemudian Zipkin, kemudian juga OpenTelemetry. Nah, ini OpenTelemetry sebetulnya bisa juga untuk, log dan juga metrik ya. Kemudian, dari beberapa tools tersebut, kita bisa, mengintegrasikan tools-tools yang, kita miliki ya pada CI/CD dengan, tools monitoring yang kita miliki. Eee, Contohnya di sini GitLab CI kita combine dengan, Prometheus atau Grafana untuk mengetahui apa, misalkan ini sudah di-deploy, deploy harian berapa gitu, yang berhasil berapa, yang gagal berapa, berapa waktu yang dibutuhkan untuk, 1 deployment, berapa waktu maksimal yang, diperlukan untuk 1 deployment. Berapa kali, commit, apa namanya, dalam sehari itu. Tim mana yang paling rajin commit, itu bisa ketahuan gitu ya dengan mengintegrasikan tools observability dengan, CI/CD tools CI/CD pipeline. Nanti ada Dora Metric mungkin ya. Selain itu juga, apa namanya, jadi kita cukup, menyiapkan, backend tools observability-nya, kemudian kita integrasikan dengan, tools, CI/CD gitu ya. Ini bukan hanya GitLab saja sebetulnya yang bisa, ya Jenkins misalkan. Kita bisa menyimpan, log dari Jenkins gitu ya, sehingga sehingga kita bisa tahu, oh, deployment tadi gagal gara-gara apa, kebanyakan deploy gagal itu gara-gara apa ya, itu bisa tahu kita dengan, mengintegrasikan log Jenkins ke dalam, tools observability. Nah, apa saja mungkin manfaat observability bagi, industri ya. Yang pertama adalah untuk meningkatkan keandalan sistem, dengan cara apa gitu ya, dengan cara deteksi dini terhadap sebuah anomali yang sudah tadi saya sampaikan. Kemudian pada saat terjadi, kegagalan gitu ya atau terjadi failure, itu kita dapat melakukan respon, yang sangat cepat gitu ya. Tidak kita nggak perlu, kan kita sudah memiliki observability penuh lah, asumsikan, dari ujung kaki hingga ujung kepala, atau dari A sampai Z-nya kita sudah tahu tahu betul, kita sudah bisa lihat betul. Saat terjadi kesalahan atau terjadi failure, kita sudah tahu, dari mana failure itu terjadi dan juga pastinya apa yang harus dilakukan. Dan juga, dapat juga untuk, pencegahan masalah gitu ya, yang sudah tadi, saya sampaikan. Kemudian mengurangi downtime dan meminimalisir gangguan, dan juga untuk, skalabilitas gitu ya. Kalau mau scale, kita bisa ngukur dulu, oh kita perlu scale-nya berapa gitu. Kemudian untuk resolusi masalah secara, proaktif gitu ya. Ini kita bisa melakukan deteksi dini, dan kita memiliki tren datanya. Kemudian, kita bisa melakukan efisiensi ya, operasional itu. Apa namanya, jika kita punya
visibilitas penuh ya, kita, jadinya tahu bahwa, oh research ini terlalu banyak dialokasikan untuk, mesin A gitu ya, untuk mesin B, mesin C. Oh mana yang bisa diturunkan sehingga kita bisa, kalau di cloud gitu, VM-nya ada 10 tapi itu, dibagi-bagi gitu misalkan atau, VM-nya ada 10 apakah semua speknya itu cukup, kurang, atau lebih? Nah saat lebih jadi kita bisa turunkan, oh ini bisa kita, turunkan saja gitu ya. Dengan, kita sudah tahu, oh ini nggak akan lebih dari sekian gitu, dilihat dari, tools monitoring. Kemudian untuk pencegahan masalah yang, berulang dan juga kita bisa memiliki, tindakan proaktif dan, untuk meningkatkan, keamanannya. Nah, dan juga selain mungkin tadi meningkatkan keandalan sistem, kita punya cara proaktif untuk meresolusi sebuah masalah. Mungkin ini yang cukup juga diperlukan untuk, perusahaan ya, terkait, kepatuhan terhadap, regulasi dan keamanan gitu ya. Terkait mungkin apa namanya, Peraturan Perundang-undangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan, transaksi elektronik. Dan juga, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi gitu ya. Nah, kegagalan yang apa namanya, kalau perusahaannya tidak patuh gitu ya, jadi kan kita bisa, nantinya tuh punya, eee, bisa terkena denda gitu ya, atau kehilangan kepercayaan dari, user gitu ya, kemudian bisa rugi juga. Nah, di sini observability berperan dalam, yang pertama, pemantauan aktivitas sistem. Dari kita punya log, kita juga tahu, kalau ada aktivitas yang mencurigakan. Kemudian mematuhi regulasi perlindungan data. Dengan cara, kita punya, akses ke, untuk memantau data yang cukup sensitif mungkin, dan juga audit trail yang lengkap. Kemudian kita bisa mengurangi risiko keamanan dengan, deteksi dini, dengan cara deteksi dini. Kemudian, kita bisa, memastikan, kepatuhan tersebut melalui reporting dan audit gitu ya. Dat bisa di-observe, semua data ada, semua log ada, kita bisa, dan juga ada historinya, itu bisa digunakan untuk, audit juga ya. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan kepercayaan dan, reputasi perusahaan gitu ya. Nah, bagaimana, strategi observability, strategi implementasinya? Yang pertama adalah, jika, perusahaan Bapak Ibu atau rekan-rekan ingin, belum sekarang mungkin belum ada atau belum lengkap, tools observability-nya. Nah, ini beberapa, strategi yang, perlu diterapkan gitu. Yang pertama adalah kita perlu, menilai kebutuhan, sistem yang, kita miliki gitu ya. Karena setiap perusahaan pasti berbeda ya kebutuhannya. Tidak semua, solusi itu dapat terapkan pada setiap tempat gitu ya. Karena, pasti, setiap perusahaan memiliki, kebutuhannya, masing-masing gitu. Nah, kita perlu melakukan assessment, identifikasi mana saja, komponen-komponen yang penting pada sistem, kemudian kita lihat polanya seperti apa gitu ya. Kemudian kita juga perlu menentukan tujuan dan, fokus observability kita. Mau mencapai apa gitu, kita menggunakan, tools observability ini. Ingin mengetahui apa, atau apakah ada batasan-batasan yang perlu kita capai untuk itu, gitu ya. Dan juga nantinya kita dapat menyesuaikan, eee, scale dan juga, complexity dari, infrastrukturnya. Nah, setelah kita menilai, kebutuhan dari sistem yang dimiliki dengan melakukan assessment, selanjutnya adalah, melakukan pemilihan tools, observability. Jadi, memilih tools yang, eee, bisa mencakup, eee, apa namanya, ketiga pilar, observability. Kemudian,
mempertimbangkan, bagaimana nanti tools tersebut, scalability-nya itu. Ini apakah kan mungkin di awal-awal kita akan pasang kecil dulu gitu ya untuk sistem yang kita miliki sekarang, tapi mungkin, eee, nantinya setiap sistem itu kan akan, membesar ya ininya, apa namanya, cakupan monitornya gitu ya, cakupan observability-nya. Apakah tools yang kita gunakan sekarang itu, eee, scalable dan juga fleksibel gitu ya, jika nanti ada tools lain yang akan dipasang, jika ingin diintegrasikan dengan tools yang lain gitu. Kemudian apakah, apa namanya, datanya bisa cukup real time dan visualisasinya bagus. Ada, tools mungkin tools observability yang ini sangat lengkap gitu ya, tapi kalau kita mau dapat datanya harus dulu menunggu, cukup lama gitu ya. Mungkin karena berat ataukah dia, processing-nya cukup panjang gitu ya. Kemudian, tadi bisa harus bisa diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada. Jika kita ingin memonitor, apa namanya, perangkat-perangkat network gitu ya misalkan, ya sudah berarti cukup cukup, terus, anggaplah Nagios misalkan. Jika hanya itu saja kebutuhannya ya sudah cukup gitu ya. Nah tapi, apa namanya, bisa jadi ada tools tersebut itu tidak bisa diintegrasikan dengan, perangkat-perangkat yang, dimiliki. Nah itu kita harus dijadikan pertimbangan. Nah, ada juga apakah kita mau memilih tools yang full stack atau mau modular. Jadi, mau yang satu tools tapi sudah segala ada atau mau yang, satu tools bisa apa namanya, bisa combine dengan tools-tools yang lain. Dan juga kita perlu mengevaluasi, TCO, total cost of ownership-nya. Berapa biaya yang diperlukan untuk, apa namanya, mengimplementasikan observability tersebut, apakah itu, worth it atau tidak jika kita membeli tools ini gitu. Oh jika tidak, berarti kita harus mencari tools lain yang lebih murah ataupun, gratis gitu ya. Tapi juga kita harus menghitung, berapa biaya yang diperlukan untuk, implementasinya gitu ya. Nah kemudian selanjutnya, integrasi dengan, pipeline CI/CD. Nah, untuk, perusahaan-perusahaan yang sudah, menerapkan, DevSecOps di dalam, proses, development-nya ya. Ini perlu tools observability diintegrasikan dengan pipeline CI/CD. Fungsinya, adalah apa? Fungsinya adalah yang pertama, eee, bisa untuk, pemantauan setiap langkah dalam pipeline CI/CD. Kita bisa tahu gagalnya di mana, nanti kenapa gagalnya gitu ya. Kemudian, feedback loop yang cepat untuk, DevSecOps dan, developer. Kita tahu, kita dapat, error-nya, kita dapat, "Oh ini result-nya jadi terlalu besar, terlalu kecil, kita besarkan." Itu feedback loop-nya cepat sekali gitu ya. Kemudian bisa untuk, mencegah masalah sebelum terjadinya, sebelum masuk ke production gitu. Itu mungkin, selanjutnya adalah, pelatihan dan, kolaborasi tim. Setelah kita integrasikan dengan pipeline CI/CD, pastinya, eee, bukan hanya, kita sebagai pengembang atau implementor tools observability yang bisa menggunakan gitu ya. Nantinya tools observability ini perlu juga bisa digunakan oleh, beberapa, entitas gitu ya, seperti contohnya developer ya, sudah kita berikan, apa namanya, akses ke ke observability tools, developer tersebut supaya dia dia dapat melihat, "Oh service yang saya deploy ini, berapa atau tadi ada error apa ya?" Dia bisa cepat gitu ya. Nah, untuk mengetahui itu kan perlu, apa ya, perlu skill gitu ya, perlu, kemampuan bagi tim, terkait atau entitas terkait untuk dapat menggunakan, tools observability-nya. Maka perlu adanya pelatihan. Dan kemudian juga, karena, apa namanya, observability ini bukan hanya milik, apa ya,
operation gitu ya. Sebenarnya ini tuh dibuat oleh operation, tapi, eee, boleh digunakan untuk oleh, semua gitu ya. Sehingga, kalau apa namanya, setiap tim harus bisa, berkolaborasi untuk, pengelolaan tools observability-nya. Eee, apa namanya, yang user-nya siapa, penggunanya siapa, yang pengelolanya siapa, itu harus dapat, berkolaborasi. Nah, eee, tadi sudah strateginya, kemudian, tantangannya apa saja yang ada pada, observability. Yang pertama adalah, kompleksitas infrastruktur, distributed infrastruktur, apa namanya, akan sangat sulit ya bagi, infrastruktur yang terdistribusi, yang distributed, untuk kita bisa, memiliki, visibilitas gitu ya. Nah, bagaimana, solusi untuk, masalah tersebut? Kita dapat menggunakan observability tools yang mendukung terhadap, pemantauan sistem yang, distributed. Contohnya kita bisa menggunakan Jaeger untuk, distributed tracing, kemudian Prometheus untuk metrik, dan juga YRK untuk load management. Nah, selain itu, kita juga dapat menggunakan, OpenTelemetry yang bisa kita gunakan sebagai standar gitu untuk pengumpulan data telemetrinya. Mungkin untuk OpenTelemetry sepertinya ini adalah topik yang menarik juga ya. Menurut saya ini kita bisa bahas, lagi perlu satu, sesi hanya membahas, OpenTelemetry saja. Karena jika ingin dibahas sekarang, waktunya akan cukup panjang gitu ya. Kalau saya sih kuat, tapi mungkin teman-teman akan capek. Kemudian selanjutnya, untuk masalah fragmentasi tools, dan data, data terpisah-pisah, eee, terfragmen, berbeda-beda, tidak structure, eee, apa namanya, bagaimana, solusinya gitu ya untuk masalah, tersebut gitu. Nah, kita dapat menerapkan, tools observability full stack yang mampu yang bisa diintegrasikan gitu antara metrik, log, dan traces-nya ke dalam satu dashboard yang terpadu. Oh, di sini mungkin, Datadog atau New Relic, karena dia sudah end to end. Nah, sebetulnya selain ini juga kita bisa menggunakan tool seperti, Grafana gitu ya, untuk, mengintegrasikan. Cuman mungkin, perlu, extra miles untuk mencapai, apa namanya, integrity dari setiap komponen tersebut. Nah, selain itu juga perlu melakukan standarisasi data observability dengan menggunakan framework OpenTelemetry. Fragmentasi datanya berbeda-beda, tidak unify. Bagaimana caranya supaya, rapih kita bisa menggunakan, OpenTelemetry sehingga datanya sudah tidak terfragmentasi lagi. Kemudian, tantangan selanjutnya adalah kesulitan dalam menentukan metrik dan, threshold yang, tepat. Apa namanya, biasanya tuh, ini saya, metrik apa saja ya yang perlu dimonitor gitu ya. Kemudian threshold-nya, sebenarnya berapa ya, setiap metrik, tersebut boleh kita pasang gitu ya. Bisa jadi kita pasang metrik alert, critical pada, apa ya, contohnya, mungkin respon time misalkan. Oh, metriknya respon time, kemudian kita, pasang threshold saat kita mengalami, apa namanya, ada request yang respon time-nya cukup tinggi gitu ya, terjadi berkali-kali. Sebetulnya itu, bisa jadi masih tidak masalah gitu. Nah, saat kita pasang alert itu, apa namanya, jadi udah di-alert, kemudian ternotis, "Oh, ini kenapa, apa namanya, respon time-nya tinggi sekali," gitu, sampai ada alertnya gitu, apa namanya, kemudian developer-nya jadi marah-marah, "Ini kenapa saya perasaan tidak ada masalah," gitu. Nah, bisa jadi tidak, apa ya namanya, tidak se tidak serendah itu si threshold-nya gitu ya, masih tinggi. Nah, kita bisa mengadopsi, pendekatan, apa ya, penentuan threshold tersebut itu secara bertahap gitu ya.
apa namanya, pertama mungkin bisa hanya ya sudah, si alertnya ini ditinggikan dulu, nanti jika kita sudah, oh merasa sudah cukup, oh ini sudah cukup, bisa kita press lagi gitu. Kemudian atau, jika ada suatu, apa ya, mungkin threshold yang sebetulnya itu tidak berdampak sangat tinggi, oh ya sudah di-pas dulu, dibiarkan dulu gitu. Tapi kita sudah notice, oh ini, oh sudah tahu terjadi hal seperti itu gitu. Bisa dengan seperti itu ya, pendekatan yang bertahap. Nah nantinya, apa namanya, kita bertahap, kita lihat dulu, baru nanti kita bisa sempurnakan gitu. Mungkin kuncinya adalah, apa namanya, continuous improvement ya. Jadi tidak bisa sekali asal kita implement itu langsung, apa namanya, masalahnya sudah langsung selesai. Kemudian selanjutnya, kita perlu memonitor metrik yang, dimulai dari yang kritis dulu, kritis terhadap, performance system. Mengutamakan, metrik-metrik yang kritis, yang penting dulu, yang sangat kritis dulu, yang berdampak sangat tinggi, baru nanti, sisanya yang, informasi-informasi yang mendukung. Kemudian selanjutnya, bisa memperluas, cakupannya ya, dari yang tadi kritis menuju yang, tidak terlalu kritis, tapi kita butuh informasinya. Nah, eee, tantangan selanjutnya adalah saat kita menggunakan alert gitu ya, terkadang, ada informasi yang mungkin, apa ya, cukup, tidak sebetulnya penting gitu ya, mungkin informasi, tapi, eee jika ada 10 alert yang, sebetulnya pentingnya itu 1, tapi ke-10-nya itu terkirim, maka ke-10-nya itu terkirim, nah si 9-nya ini adalah alert yang ya udah hanya informatif, saja gitu ya. Maka mungkin kita sebagai manusia, ada istilahnya kalau terlalu banyak dengar notif jadi capek, kita abaikan gitu ya. Nah itu istilahnya alert fatigue kalau kita bilang di divisi itu. Eee, apa namanya, dengan seperti itu, jadi kita mengabaikan informasi yang malah sebetulnya itu penting gitu ya. Nah, bagaimana, solusinya gitu? Nah, kita bisa, menerapkan alerting berbasis, konteks gitu. Jadi alertnya ini kita pakai hanya untuk metrik yang ya sudah, yang benar-benar penting, benar-benar yang alert gitu, yang apa ya, yang kritikal gitu. Atau kita bisa separasi, jadi, oh kita buat, apa namanya, kita buat, beberapa kelompok, alert. Yang pertama warning dulu, dikirimnya ke mana, misalkan ke email gitu ya, nanti apabila sudah, kritikal nanti kirimnya ke WA gitu, atau mungkin bisa langsung telepon bosnya. Kemudian observability tools ini juga, kita bisa pakai yang, punya fitur untuk, prioritization dan grouping. Jadi nanti kita tadi untuk menjawab yang tadi, kita bisa pilih alert mana yang, penting. Kemudian untuk, masalah, keterbatasan sumber daya tim gitu. Jika di perusahaan, Bapak Ibu atau rekan-rekan, memiliki, apa namanya, kebutuhan untuk observability, tapi memiliki keterbatasan, sumber daya resource, kapabilitas timnya, atau mungkin, kurang orang gitu istilahnya. Nah, kita bisa memilih tools observability yang mungkin, cukup mudah digunakan gitu ya, tidak perlu orang khusus, atau untuk maintenance-nya juga yang tidak susah. Kemudian kalau mau install gampang, kalau mau integrasi gampang gitu. Atau juga kita bisa menggunakan, manage observability platform gitu. Jadi ya sudah, kita hanya menggunakan saja, kita hanya pasang, agent misalkan, nanti selebihnya nanti yang urus adalah, Datadog misalkan. Selanjutnya, terkait dengan, skalabilitas dan mungkin, ini yang cukup penting juga kali ya, biaya gitu. Bagaimana, apa namanya, mungkin bisa jadi kita memasangkan, membuat infrastruktur observability yang cukup,
kompleks gitu ya. Kita ingin memiliki semua data gitu. Kita ingin memiliki kolek semua data. Apa namanya, pasti, apa namanya, bisa overkill istilahnya gitu. Nah, bagaimana cara untuk, apa namanya, menangani hal tersebut gitu ya. Kita mungkin untuk masalah data, kita punya data retention policies. Data disimpannya berapa lama, tidak perlu mungkin kita menyimpan data 1 tahun gitu. Kalau kita hanya perlu sebulan, ya sudah sebulan. Bagaimana untuk yang ke belakangnya, itu bisa mau disimpan, diarsipkan, atau ya sudah dihapus gitu. Kemudian bisa juga dengan menggunakan sampling dan agregasi. Jadi data nanti tidak terlalu, besar gitu. Kemudian terdapat juga beberapa tools yang mungkin kita bisa gunakan, yang open source gitu ya. Prometheus dan juga Grafana itu contoh solusi yang bisa kita gunakan gitu. Mungkin kita akan demo tools observability. Saya mau menampilkan beberapa, tools ya, yang tadi dari setiap, poin. Nah, ini adalah, tools Grafana. Kita bisa gunakan untuk, memonitor matriks dari, apa namanya, dari ini contohnya saya untuk monitor Kubernetes cluster. Kita bisa tahu contohnya, ini matriks nih, CPU utilization, CPU request commitment, CPU limit, itu adalah semuanya metrik. Trendnya bisa kita lihat dari waktu ke waktu, kita bisa perpanjang, eee, berapa jam yang lalu. Nah, ini bisa kita tahu nih kapan ada lonjakan. Dan mungkin kalau misalkan kita punya tools, seperti belanja, tools marketplace gitu ya, pasti nanti di tanggal 1.1, 2.2 itu lonjakannya cukup tinggi gitu. Kemudian, kalau di perbankan mungkin di akhir dan awal bulan gitu ya, akan cukup tinggi pemakaiannya, seperti itu. Ini untuk, sampel, contoh aplikasi untuk, matrix, monitoring adalah, Grafana. Kemudian selanjutnya, ini contoh beberapa apa ya, jadi di Grafana ini kita bisa, custom, kita bisa menyesuaikan kebutuhan informasi apa saja yang, dibutuhkan itu ya. Apapun yang mau kita pasang istilahnya sepertinya bisa di Grafana. Yang penting kita bisa, agregasi datanya, itu bisa kita tampilkan di sini, seperti itu. Kemudian, selanjutnya, bisa juga diintegrasikan, dengan, Jenkins gitu ya, untuk memonitor, berapa, build yang berhasil gitu, terus, berapa rata-rata, rate rate build yang sukses. Kemudian, bisa juga kita melihat perbandingan nih, berapa failed build, berapa, successful build gitu. Untuk Jenkins, untuk SonarQube, untuk integrasi dengan tools CI/CD ya. Kemudian, GitLab, kita bisa lihat pull request ada berapa gitu ya, merge request-nya ada berapa. Ini sebenarnya Grafana, ini backend. Ini contoh untuk, tracing tracing tools, disebut to tracing. Nah, ini kita bisa melihat, apa namanya, request yang, melalui request HTTP GET dispatch di sini, itu menghabiskan waktu, di mana gitu, berapa lama gitu. Nah, ini kita bisa, melihat berapa lama, suatu request itu dari, apa namanya, perjalanannya gitu, menggunakan, tracing tracing tools, seperti itu. Bis Bisa juga untuk, proses SQL select. Oh, ini nih, jadi ini dari awal sekali, dari apa, yang service yang paling ujung, kemudian dia perlu ke, customer, kemudian get customer. Nah, di customer ada proses select SQL. Nah, kita bisa tahu berapa lama, request yang, dibutuhkan ya dari pertama kali request hingga, selesai. Jadi nanti kalau misalkan, oh lamanya di proses
SQL Select ini tuh bisa bisa panjang gitu, tapi yang lain cuman sedikit 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 gitu. Nah, mungkin saya mau menyampaikan juga insight dari informasi. Kita punya white paper namanya, judulnya sama dengan judul pada hari ini, Observability Solution sebagai kunci utama dalam mengelola kompleksitas infrastruktur teknologi digital. Eh, apa namanya? Sebetulnya pemaparan hari ini adalah sebagian kecil dari white paper yang eh, akan dirilis oleh Rivistan. Informasinya akan dirilis besok. Bisa rekan-rekan cek pada https://divistan.com white paper. Nah, rekan-rekan nanti bisa download ya, cukup nanti berikan akses URL ini, kemudian isi informasi seperti email mungkin ya, dan nomor telepon. Lalu nanti rekan-rekan atau Bapak Ibu bisa mendownload white paper observability solution ini. Passwordnya, sepertinya passwordnya bukan ini. Nanti ada informasi selengkapnya di website ya.